Alhamdulillah, semoga kalian terus semangat, sehat selalu, ya kan? Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa dimengerti oleh kita semua. Hari ini Ibu absen kalian, Ibu tanya apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Masuk semua ya? Ya. Syukur, alhamdulillah. Sekarang periksa perhatian kalian. Silakan kalian keluarkan peralatan tulisnya. Sudah? Halo. Hai. Yang ketiga. Hai. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita menyanyikan lagu nasional untuk menanamkan cinta tanah air, rasa bangga kita kepada tanah air kita, tanah air Indonesia. Kita akan menyanyikan lagu nasional. Ya, lagu nasional yang baru dengan judul Garuda Pancasila dan dilanjutkan dengan Maresnya SD Negeri Banyuates 1. Sekarang silakan semuanya berdiri dulu. Ya, siap, gerak. Posisinya tetap sama. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Maresnya SD Negeri Banyuates 1. 1, 2, mulai. Kami siswa Banyuates 1 selalu siap sedia untuk menjadi siswa yang beriman dan bertakwa pada Tuhan. Sekolah dasar Banyuates 1, sekolah terpercaya berbudaya, mempersiapkan generasi unggul tampil berakhlak mulia, membentuk sumber daya manusia sesuai dengan perkembangan zaman, cerdas dan sehat jasmani rohani. SD Banyuates 1, kami siap untuk jadi siswa berprestasi sebagai siswa yang berbudi. Iya. Terima kasih untuk semuanya. Sebelum kita memulainya, kita kembali semangat dengan tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, sekali lagi tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Iya, silakan duduk kembali. Terima kasih untuk semuanya. Kita semangat hari
Di mana pembelajaran hari ini sebelum Ibu mulai, Ibu akan ingatkan kembali kalau kemarin kita sudah bisa membuat alat pernafasan, organ pernafasan pada manusia secara sederhana, iya kan? Sebelumnya coba kita praktekkan dulu, kita praktekkan dulu bagaimana sih cara kita bernafas. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernafas. Hebat, coba semuanya mempraktekkan. Gimana sih kalau kita bernafas itu? Iya, kira-kira dari kalian bernafas itu organ apa saja yang kita pakai? Iya, paru-paru, mulut, apalagi yang iya, dada. Sip, hebat semua anaknya Buan. Iya, sekarang untuk hari ini Ibu akan mengajar materi yang baru, yaitu tetap di pembelajaran tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran 2. Yang masuk adalah pelajaran IPA, Bahasa Indonesia, dan SBDP. Jadi ada 3 mata pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Pelajaran IPA yaitu tentang organ pernafasan pada manusia pada bahasa Indonesia. Nanti kita akan mengetahui tentang kalimat tanya. Dan pada pembelajaran SBDP kita bisa menyanyikan lagu Hari Merdeka. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, melalui kegiatan mengamati video yang ditayangkan melalui slide PowerPoint, nantinya kalian akan bisa menguraikan organ-organ pernafasan pada manusia dengan tepat. Juga kalian bisa membuat bagan cara kerja organ pernafasan manusia dengan baik. Dari kegiatan membaca teks yang Ibu kasih nanti, kalian juga bisa menganalisis informasi terkait dengan pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, dan siapa dengan tepat. Juga nanti melalui diskusi kalian bisa membuat pertanyaan dan jawaban dari informasi yang Ibu kasih nanti. Juga dari kegiatan menyimak dan mencermati teks informasi, kalian bisa mengevaluasi ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dan bisa menyanyikan lagu Hari Merdeka dengan baik dan semangat dengan percaya diri. Oke, sekarang sebelumnya hari ini Ibu akan memulai pelajaran yang pertama, yaitu tentang pembelajaran IPA, sistem organ pernafasan pada manusia. Sekarang Ibu akan mengklik video. Silakan kalian amati sambil lalu kalian catat apa yang perlu kalian ingat, ya. Silakan kalian persiapkan. Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu nggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru.
hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh people, karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali Lula, selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernapasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah nggak Lula? Pernah banget Pipo. Itu kenapa ya by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ kan? Iya Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada kan Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Well, people, tahu gak kalau sistem pernafasan kita terdiri dari dua kan? Yaitu sistem pernafasan dada yang belum kita lakukan dan juga sistem pernafasan perut. Jelasin dong, people, apa sih perbedaan detailnya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas, menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil kan? Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu bagaimana dengan pernapasan perut kita, Lula? Aku belum yakin banget sih, Pipo. Jelasin dong. Pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're right, Lola. Lalu, gimana kalau kita sesak nafas karena banyak asap? Itu akan kita bahas lagi dalam video selanjutnya. Iya, sudah selesai. Asik ya videonya? Iya. Kalian juga bisa mengerti. Coba kembali semangat dulu. Tambah semangat. 1,
rongga hidung tadi ada bulu rambut halus ya yang gunanya adalah untuk apa? Menyaring udara atau kotoran yang masuk kepada hidung kita. Iya, udara yang kotor masuk, dia melewati faring, laring, dan trakea. Di trakea ini juga ada pertukaran, ada bulu-bulu halus, ya kan? Makanya seperti tadi di videonya, kita kalau tersedak, pernah tersedak kan kita? Iya, kira-kira tersedak itu karena apa? Iya, karena adanya gerakan refleks. Apa yang kita makan, ya itu tidak masuk pada jalan sistem pencernaan, tetapi masuk pada sistem pernapasan kita. Akhirnya, secara refleks di trakea itu mengeluarkan kembali makanan yang ada di dalamnya. Ya, coba Buhan ulang. Siapa yang tahu apa sih gerak refleks itu? Silakan ajukan tangan. Iya, Mas Zudan. Iya, gerak otomatis yang bisa mengeluarkan makanan dari organ kita. Iya kan? Sit, tepuk. W-O-W. Hebat buat Mas Zudan. Semoga nanti murid-murid hebatnya Buhan di sini bisa kembali semangat hebat. Ya, sekarang Ibu lanjutkan setelah dari tenggorokan lewati trakea. Di sini ada cabang ya yang menghubungkan dari trakea ke paru-paru. Namanya adalah apa sayang? Bronkusit. Iya, itu adalah bronkus. Dan di bronkus itu ada cabangnya yaitu bronkiolus. Di bronkiolus terakhir ada cabang yang terakhir yaitu alveolus. Di alveolus itu adalah tempat pertukaran udara. Iya, pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Di mana pada saat kita bernafas, diafragma kita di rongga perut itu juga ikut bergerak karena di situ ada dua sistem pernapasan pada manusia. Apa saat tadi? Sistem pernapasan pada manusia ada dua, yaitu sistem pernapasan dada dan perut. Iya, hebat. Sekarang selanjutnya sebelum Ibu mulai, ya ada sebuah lagu yang sudah Buan ajari kemarin, iya kan? Ada sebuah lagu tentang sistem pernapasan manusia. Coba sekarang semangatnya kita nyanyi bersama-sama tentang sistem organ pernapasan pada manusia. Are you ready? Ya, oke. Siap. Ya, 1, 2, mulai. Ayo belajar sistem pernapasan. Oksigen terhitung, tarik-tarik trakea, lewati bronkus, juga bronkiolus, sampai alveolus, hidupkan CO2. Hidup oksigen, hidup oksigen, hidup oksigen, hembuskan CO2. Hidup oksigen, hidup oksigen, hidup oksigen, hembuskan CO2. Sekali lagi. Ayo belajar sistem pernapasan. Oksigen terhitung, tarik-tarik trakea, lewati bronkus, juga bronkiolus, sampai alveolus, hidupkan CO2. Hidup oksigen, hidup oksigen, hidup oksigen, hembuskan CO2. Hidup oksigen, hidup oksigen, hidup oksigen, hembuskan CO2. Ya, tepuk tangan. Sekarang sebelum Ibu lanjutkan dari materi sistem pernapasan pada manusia yang sudah kalian pelajari, ya untuk lebih memahami, mari kita kerjakan. Ya, nanti Ibu kasih soal LKPD, ya. Nanti Ibu kasih soal LKPD. Silakan kalian membentuk kelompok seperti yang sudah Ibu bagi dulu. Ya, silakan kalian membentuk kelompok dulu.
di ini. Berarti mau duduknya di sana ya? Pakai di ini ya. Ya, ya, mendapatkan ya, bisa begini ya. Ya, sip. Ya, sip. Sekarang kalau kalian sudah duduk dan membentuk kelompok kalian, Ibu mau ngasih LKPD. Apa LKPD? Lembar kerja peserta didik. Iya, di sini adalah tugas yang perlu kalian kerjakan bersama teman-teman kelompok kalian, yaitu ada satu yaitu tentang sistem pernapasan pada manusia. Jadi di sini Ibu memiliki bagan, ya, Ibu memiliki bagan. Silakan kalian bahas, diskusikan bersama teman-teman kelompok kalian untuk mengisi bagan ini. Apa saja sistem pernapasan pada manusia dan gunanya untuk apa? Jelas ya? Jelas ya? Iya. Nanti sebelumnya tadi Bu Han sudah menjelaskan apa saja gunanya pada sistem organ pernapasan pada manusia. Ibu kasih dulu di setiap kelompoknya. Ini untuk kelompok 2, ini untuk kelompok 1. Ya, silakan kalian kerjakan, tulis di nama namanya itu siapa saja. Nomor absen itu kalian tulis nomor kelompok kalian. Jangan jadi tulis dulu. Yuk, ya silakan diisi dulu. Silakan kalian isi dengan teman kelompoknya, kalian diskusikan sampai lalu mungkin bisa kalian lihat juga di bahan kerjanya di luar LKPD yang sudah kalian kerjakan. Ya, apakah sudah selesai? Sudah. Ya, kelompok 1 sudah selesai. Sudah. Ya, kelompok 2
dengan mengerjakan LKPD tentang sistem pernafasan pada manusia. Sekarang di sini bukunya. Nih, siapa yang berani untuk maju pertama mempresentasikan hasil kerja LKPD kelompok kalian? Ayo, siapa? Oh, iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Iya, silakan. Mbak Sofa, silakan maju perwakilan dari kelompok 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Safa Kamila. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil LKPD dari kelompok kami. Yang pertama, hidung. Hidung menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Yang kedua, faring. Faring sebagai penyaring, pengatur tekanan dan juga dapat mengatur kelembapan udara yang masuk. Udara ini akan diteruskan ke batang tenggorokan atau trakea. Oh iya, ternyata kelompok 1 masih bisa menyelesaikan 2. Apakah dari kelompok lain bisa membantu untuk menyempurnakan hasilnya? Lanjutkan dari organ pernafasannya? Iya, silakan dari kelompok 2, silakan maju. Ya, tepuk tangan dulu untuk Mbak Ada. Ya, berani maju ya. Ya, gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada perwakilan dari kelompok 2 akan Mempresentasikan hasil LKPD kelompok kami. ya, ini Mbak Ada. Lari untuk melindungi saluran pernapasan di bawahnya dengan cara menutup secara cepat pada stimulasi mekanik sehingga mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran nafas. Trakea, jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dengan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Bronkus menghasilkan dapat mencegah peradangan silium. Partikel asing dari paru-paru membantu paru-paru bernafas. Lebih cepat ketika lelah dan tulang rawan memberi kekuatan pada saat bronkus menarik dan menghembuskan nafas. Iya, tepuk tangan dulu Mbak Ada. Untuk yang lain nanti yang pegang yang suaranya lebih keras dan bisa didengar oleh teman-temannya, tolong pegang mic-nya lebih dekat ya sayangnya. Sekarang selanjutnya coba dari kelompok 3 bisa menyempurnakan juga hasilnya. Siapa yang maju perwakilan dari kelompok 3? Iya, Mbak Rahma silakan maju. Tepuk tangan untuk Mbak Rahma dulu. Bisa dulu. Iya. Silakan dilanjut. Kesinian Mbak, kesinian Mbak, kesinian. Kok kayak nggak ada bapaknya aja. Ya, sini nak, sini nak. Ya, ya, Mbak Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmawati, perwakilan dari kelompok 3 akan memberikan hasil kerja LKPD kami. Yang pertama, bronkus untuk menyambungkan udara dari bronkus ke dalam alveoli dan membantu mengukur udara yang didistribusikan melalui paru-paru. Ya, terus lanjut. 7. Alveolus, tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Iya. Sudah. Berarti kita nggak usah pakai mic ya, cuma suaranya lebih keras saja. Siap.
persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Iya, jadi yang di depan itu untuk pernafasan dan saluran pencernaannya ada di bagian belakang. Selanjutnya yang ketiga, apa ada yang ketiga? Laring atau tetap atau daun. Terdapat di bagian belakang laring terdiri atas dengan tulang rawan berbentuk tanah. Iya, pintar. Selanjutnya pada batang tenggorokan. Mas Novel yang keempat ada apa, Mas? Ada rangkaian menjalankan yang disebut silang, hingga yang sampai bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Iya, pintar. Dan yang kelima itu ada bronkus. Bronkus itu merupakan percabangan dari trakea, ya, yang menghubungkan ke paru-paru kiri dan paru-paru kanan juga trakea. Bronkus itu tersusun atas tulang rawan, lapisan mukosa, dan otot polos. Tulang rawan berfungsi sebagai rangka bronkus. Lapisan mukosa menghasilkan lendir untuk menjebak partikel asing yang akan memasuki paru-paru, dan otot polos membuat kita dapat bernafas secara otomatis tanpa disadari. Sekarang coba sebutkan fungsinya bronkus itu apa? Bronkus menghasilkan dahak atau mukosa memberikan peradangan pada bronkus. Iya, lagi pintar. Apa fungsinya bronkus? Bronkus antara lain bronkus menghasilkan dahak atau mukosa mencegah peradangan pada bronkus. Silia pada bronkus membantu mengeluarkan debu dan partikel asing dari paru-paru. Iya, selanjutnya Mbak Queen. Bronkus. Bronkus membantu paru-paru bernapas lebih cepat ketika kita lelah. Sip. Sekarang yang keempat, apa fungsinya bronkus, Mbak Astari? Tulang rawan bronkus berfungsi memberi kekuatan pada saat bronkus menarik dan mengembuskan nafas. Iya, hebat-hebat semua. Di sini juga ada bronkiolus, cabangnya dari bronkus. Bronkiolus itu cabangnya dari bronkus yang bermuara ke alveolus. Struktur bronkus tidak memiliki tulang rawan, hanya memiliki silia, dan di bagian ujung terdiri dari jaringan epitelium berbentuk kubus bersilia. Fungsi pertama yang dimiliki oleh bronkiolus dalam proses pernafasan manusia dan hewan berparu-paru adalah untuk menyalurkan udara dari bronkus ke dalam alveoli. Bronkiolus juga berfungsi untuk membantu mengontrol jumlah udara yang didistribusikan melalui paru-paru. Karena bronkiolus juga membantu mengatur jumlah udara dan juga oksigen yang akan masuk ke dalam paru-paru sesuai dengan kebutuhan paru-paru itu sendiri. Dan alveolus merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Iya. Di sini Ibu juga memiliki ada gambarnya alveolus, iya kan? Jadi gambarnya itu yang pertama, tulang rawan ini yang disebut dengan bronkus yang menghubungkan dari trakea ke paru-paru. Lah di situ ada cabangnya juga yang disebut, ini gambarnya yang A, yaitu gambarnya apa? Bronkiolus. Iya. Selanjutnya sekarang di sini ada juga gambar ya tentang sistem pernafasan pada manusia. Tadi Ibu sudah menjelaskan pada video sebelumnya tadi, kalian melihat ada dua macam sistem pernafasan, yaitu pernafasan apa? Pernafasan dada dan perut. Pernafasan dada. Yang pertama di sini gambarnya pada proses inspirasi dan ekspirasi, yaitu proses menghirup dan menghembuskan udara, di mana pada saat inspirasi udara masuk, rongga dada itu membesar. Ya, coba kalian praktekkan semua. Kalian praktekkan semua.
situ gambarnya. Sekarang Ibu lanjutkan pada kalimat tanya. Nah, sebelum kita membuat kalimat tanya, kita harus tahu pada kata tanya. Kata tanya itu apa saja sih kata tanya? Biasanya kata tanya, ya, kata tanya itu dalam bahasa Inggris disingkat dengan 5W plus 1H. 5W plus 1H. Yang pertama adalah what, artinya apa. Who, siapa. Where, di mana. Why, mengapa. When, kapan. Dan how, bagaimana. Jadi ada 6. Ada berapa kata tanya di situ? 6. Nah, dari masing-masing itu semua kita bisa menjelaskan untuk apa semua kata tanya itu. Sekarang yang pertama, kata apa. Siapa yang tahu digunakan untuk apa? Silakan kalian buka bahan ajarnya yang sudah dikasihkan. Iya, apa untuk apa? Val, Bisa menanyakan sesuatu. untuk menanyakan benda atau sesuatu. Tepuk tangan, hebat. Iya, siapa yang bisa membuat contoh dengan kata tanya apa? Yuk, siapa yuk? Yang lain, ngarangin dulu. Yuk, apa? Siapa yang bisa membuatnya? Mas Sudan. Apa yang dimaksud bronkiolus? Apa yang dimaksud dengan bronkiolus? Hebat, tepuk tangan. Iya, sekarang yang kedua. Yang kedua yaitu siapa? Iya, Mbak Safa. Untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Untuk menanyakan seseorang atau pihak yang terlibat. Hebat, tepuk tangan. Iya, sekarang coba kita membuat pertanyaan menggunakan kata siapa. Yuk, yuk silakan. Siapa? Silakan ajukan tangan. Siapa yang bisa membuat contoh kalimat dengan kata siapa? Siapa nama kamu? Siapa nama kamu? Sip, untuk menanyakan seseorang. Siapa nama kamu? Tepuk tangan untuk Mbak Sakina. Siapa lagi yang bisa membuat kata tanya? Kalimat tanya dengan menggunakan kata siapa? Ya. Ayo. Siapa yang ada di rumahku? Bisa ya? Iya. Yang ketiga, di mana? Kayak di lagu ya. Lagunya siapa itu dulu? Yang ada lagunya di mana? Nggak tahu. Iya. Siapa tuh? Di mana? Di mana? Di mana? Iya, hebat. Kalau diajak nyanyi, Mas Novel udah kembali semangat goyang-goyang gitu ya. Iya, sekarang Ibu lanjutkan. Kalau di mana itu digunakan untuk apa sayang? Kata tanya di mana? Ada. Untuk menanyakan tempat berlangsungnya sesuatu pada seseorang. Iya, untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Jadi untuk menanyakan suatu tempat. Iya, sekarang kembali seperti tadi. Siapa yang bisa membuat contoh, membuat kalimat tanya dengan kata di mana? Mbak Queen. Di mana rumahmu? Di mana rumahmu? Ada deh, jangan dikasih tahu ya. Iya, tepuk tangan dulu untuk Mbak Queen. Hebat anaknya ibu jadi semakin semangat ngajar kalian semua. Karena kalian semua hebat dari kita. Iya. Sekarang selanjutnya kita menggunakan kata tanya yang keempat. Kata tanya apa? Mengapa. Iya, kalau mengapa itu sering ya kita pakai. Biasanya digunakan untuk apa kalau mengapa itu? Iya, untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa itu terjadi. Iya, sekarang seperti tadi, siapa yang bisa membuat
kejadian. Iya, untuk menanyakan waktu. Ya, waktu sesuatu itu terjadi, peristiwa itu terjadi. Sekarang siapa yang bisa membuatkan Mbak Adel? Apa? Kecil-kecil cabai rawit ya ini. Kecil tapi sultannya hebat dong. Iya, apa sayang? Kapan yang mau beli buku? Kamu ditanyain loh Mas Arfan, kapan katanya mau beli buku? Iya, jadi untuk menanyakan waktu. Hebat. Sekarang kata tanya yang terakhir yaitu Bagaimana? bagaimana. Kata bagaimana digunakan untuk apa? Mbak Astari. Untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal, cara atau proses pengerjaan sesuatu. Iya, untuk menanyakan cara atau penjelasan bagaimana menggunakan sesuatu. Iya, jadi ibu ulang lagi. Halo semuanya. Ibu ulang kembali. Kata tanya yang pertama apa? Digunakan untuk menanyakan sesuatu. Iya, sesuatu. Ya. Kata tanya yang pertama apa? Untuk menanyakan sesuatu. Yang kedua, siapa? Untuk menanyakan seseorang. Yang ketiga, di mana? Untuk menanyakan suatu tempat. Mengapa? Alasan. Sip. Kapan? Untuk menanyakan waktu. Bagaimana? Untuk menyatakan untuk menanyakan keadaan atau sebuah cara. Sekarang ibu lanjutkan kembali. Silakan. Tadi dan di bahan ajar juga ada. Di sini ibu memiliki bacaan tentang sistem organ pernapasan pada manusia. Ya. Di situ silakan kalian buka LKPD-nya kembali untuk lembar yang kedua. Keluarkan kembali LKPD kalian. Buka yang biasa. Iya, punyanya kelompoknya Mbak Nia sudah dibuka. Kelompoknya Mbak Rahma. Iya, lembar yang kedua. Iya, di situ sudah jelas semua ya. Di situ ada kolom kotak. Iya. Ada beberapa kata tanya yang perlu kalian buat. Ya, silakan kamu melihat di bahan ajar atau bacaan yang ibu kasih tadi tentang organ pernapasan manusia. Kalian membuat pertanyaan, ya, menggunakan kata tanya yang ada di kolom kotak pada LKPD itu. Ya, lalu kalian jawab. Jadi kalian membuat pertanyaan dan kalian juga menjawab. Silakan dikerjakan. Atau ada yang bertanya dan tidak mengerti? Mengerti? Ya, silakan dikerjakan dari pura-pura. Ayo, ada lama ini. Mudah-mudahan tulis lagi di yang pertama ini, yang 05 soalnya punya ulangan. Mbak Rahma, mudah-mudahan tulis lagi. Oleh sebab itu silakan sampai buka. Ya, bisa kalian lihat di bahan ajarnya bacaan untuk ya. Ya, bisa kalian buka di bahan ajarnya juga. Ya, bisa kalian buka di bahan ajar. Ini adalah bacaannya untuk sistem pernapasan pada manusia yang perlu kalian
Iya, sudah selesai? Ya mungkin walaupun sudah selesai sebagian nggak apa-apa. Sambil lalu kalian persiapkan juga seperti tadi pada KPD IPA. Kalian persiapkan yang mau presentasi di depan perwakilan dari kelompoknya. Ya, bisa bergantian atau tetap tidak apa-apa. Ya, yuk. Siapa yang mau mulai pertama? Mungkin dari kelompok Mbak Safa lagi atau dari kelompok yang lain dulu? Dari kelompok 2. Iya, ya, silakan Mbak Niha. Dari kelompok 2 dulu. Ya, tepuk tangan dulu untuk Mbak Niha. Halo. Iya, kita tepuk tangan dulu untuk Mbak Niha. Iya, sebelumnya kok kayaknya capek ya sudah berdiskusi. Kita kembali dulu bersemangat. Tetap semangat. Ya, oke. Silakan yang keras, Bang. Oh, ini bisa biar suaranya kedengeran. Agak didekatkan ke mulutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil LKPD kelompok kami. Kata tanya apa? Pertanyaan apa saja organ pernapasan pada manusia? Jawabannya, organ pernapasan pada manusia adalah hidung, faring, laring, trachea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Pertanyaan kedua, apa fungsi hidung dalam sistem pernapasan manusia? Jawabannya, untuk menarik dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Kata tanya di mana? Pertanyaan pertama, di mana tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida? Jawabannya, tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida adalah alveolus. Pertanyaan kedua, di mana letak alveolus? Jawabannya, alveolus terletak di dalam paru-paru. Iya, sudah dari kelompok 2 sudah memberikan presentasi, membacakan hasil dari 2 pertanyaan, ya 2 kata tanya dan 2 jawaban. Ya, ada 4 jawaban ya. Dari 1 kata tanya ada 2 soal pertanyaan. Ya, mungkin dari kelompok lain bisa menambahkan untuk kata tanya yang lain. Silakan. Iya, silakan dari kelompok 1 dulu. Mbak Saka, silakan maju. Tepuk tangan dulu Mbak Saka. Dimatiin dulu terus hidupkan lagi. Matiin dulu terus hidupkan lagi. Iya. Bisa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Safa Kamila. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil LKPD dari kelompok kami. Bagaimana proses pernafasan terjadi? Udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah sebuah pita mulai dari belakang hidung dan mulut lalu turun ke paru-paru. Yang kedua, bagaimana proses hidung menyaring udara yang masuk? Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Mengapa? Yang kesana. Iya, sudah. Sekarang dari kelompok lain dulu biar tidak semuanya dari kelompok 1 dan 2. Ayo dari kelompok 3 juga silakan presentasikan hasilnya dari hasil kerja kalian. Ya, tepuk tangan dulu jangan jangan. Iya, yuk. Untuk yang ketiga, untuk kata tanya yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melati, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil LKPD kelompok kami. 1. Mengapa kita membutuhkan oksigen saat bernafas? Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. 2. Mengapa setelah beraktivitas berat, nafas kita menjadi terengah-engah? Setelah beraktivitas berat seperti balapan lari, kita membutuhkan banyak oksigen. Saat itu kita menarik nafas lebih dalam dan lebih cepat. Dalam setiap tarikan nafas, kita menghirup udara sebanyak 3 liter atau lebih. Dalam setiap menit, kita menarik nafas sebanyak 50 kali atau lebih dalam. Itulah sebabnya kita terengah-engah. Iya, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk semua perwakilan dari kelompok 1, 2, dan 3. Iya, kembali untuk refresh suasana. Semuanya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sama-sama. Iya, selanjutnya pada pembelajaran SBDP. Hebat-hebat semua. Kalian sudah mengerti dengan kata tanya, iya kan? Pada kalian sudah bisa membuat kalimat tanya. Kata tanya apa saja? Iya, hebat. Tepuk WO. Iya, hebat-hebat semua. Sekarang Ibu lanjutkan dengan pembelajaran SBDP. SBDP di sini kita akan belajar tentang tangga nada diatonis mayor, di mana memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersifat riang gembira. Jadi lagu yang bertangga nada diatonis mayor itu biasanya lagunya riang gembira. Jadi kita nyanyinya pasti akan bikin semangat, senang. Iya kan? Dan biasanya juga diawali dan diakhiri nada do. Depan-depannya itu do. Berakhirnya do. Kenapa? Karena biasanya tetap suara tinggi, semangat. Ya. Sekarang di sini Ibu memiliki sebuah lagu. Silakan kalian lihat di PowerPoint-nya. Ada sebuah lagu Hari Merdeka ciptaan Bapak Haji Mutahar. Di situ kita bisa menyanyikan lagu Hari Merdeka dengan riang gembira dan semangat. Iya, are you ready? Semangat. Kita coba dulu nyanyi bersama-sama. Kalian lihat? Ya, semuanya semangat.
sekarang yang kedua, kalian tadi juga sudah bisa membuat kalimat tanya menggunakan kata tanya apa saja? Iya, dan mengapa ya yang terakhir? Kira-kira gimana sih perasaan kalian belajar hari ini? Ya, semoga dengan perasaan senangnya kalian hari ini, kalian juga bisa lebih memahami pembelajaran di hari ini. Sekarang silakan semuanya bukunya dikembalikan, dirapikan kembali. Ya, mungkin ada kotoran di bawah meja atau kursinya, silakan diambil dulu dan dibuang ke tempat sampah. Silakan. Ya, di bawah meja atau kursinya diambil dulu, sayang. Ya, sudah semuanya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yuk, makasih lama. Ayo sayangku. Ya, gabungin sudah siap. 1, 2, 3. Ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, ya, nanti ada salah satu dari teman kalian memimpin doa. Semoga pembelajaran di hari ini berkah untuk kita semua, lebih dipahami dan berguna untuk kita semua. Ya, tadi Ibu melihat yang paling aktif, paling sering maju dan paling sering jawab di sini itu ada Mbak Cewek tadi, Mbak Safa. Ya, silakan Mbak Safa memimpin doa untuk hari ini. Siap gerak. Sebelum kita pulang, mari kita baca doa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan pulang. Terima kasih untuk semuanya. Hati-hati di jalan dan selalu menjaga kesehatan.